Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Kita semua bisa berdiri dengan tegak, berjalan, bahkan berlari, itu karena ada rangka yang menopang tubuh kita. Rangka ini merupakan kumpulan dari tulang-tulang. Tulang adalah alat gerak pasif pada tubuh kita, sehingga perlu bekerja sama dengan otot untuk menggerakkan tulang-tulang tersebut. Gerakan yang kita lakukan ini bisa lentur, tidak kaku seperti robot karena ada persendian yang menghubungkan tulang-tulang yang kita miliki. Kita bisa menekuk siku, menekuk lutut, menoleh, dan aktivitas lainnya dengan baik itu karena di antara tulang-tulang kita dihubungkan oleh persendian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari rangka dan sendi terlebih dahulu. Tahukah kalian bahwa saat bayi lahir memiliki lebih dari 300 tulang yang merupakan tulang rawan atau kartilago. Kemudian seiring dengan bertambahnya usia, beberapa tulang mengalami peleburan atau fusi, sehingga orang dewasa hanya memiliki 206 tulang. Kita akan pelajari macam-macam tulang dan jumlahnya yang menyusun rangka tubuh kita. Jadi rangka ini adalah kumpulan tulang-tulang yang berkesinambungan yang menopang dan mendukung gerak pada tubuh kita. Kita mulai dengan mengenal fungsi rangka terlebih dahulu. Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh. Kalian bisa bayangkan seandainya tubuh kita ini tidak ada rangkanya. Tentu kita hanya merupakan seonggok daging yang tidak jelas bentuknya. Seseorang bisa terlihat postur tubuhnya itu tinggi atau pendek karena ada rangka yang memberi bentuk pada postur tubuh. Atau hidung kita kelihatan mancung atau pesek, itu karena ada tulang hidung yang memberi bentuk pada wajah kita. Fungsi rangka yang kedua adalah menopang berdirinya tubuh. Kita bisa berdiri dengan tegak karena ada rangka yang menopangnya. Yang ketiga, melindungi organ dalam yang lunak, seperti otak, paru-paru, ataupun jantung. Yang keempat, tempat melekatnya otot rangka, atau yang biasa disebut dengan otot lurik. Yang kelima, sebagai alat gerak pasif yang bersama-sama dengan otot menggerakkan tulang kita. Kemudian yang keenam, tempat pembentukan sel darah, baik itu eritrosit, leukosit, maupun trombosit. Yang ketujuh, tempat penimbunan mineral seperti kalsium dan fosfat. Rangka tubuh manusia atau skeleton terbagi atas dua, yaitu skeleton aksial yang kita sebut dengan rangka sumbu tubuh. Pada gambar yang pertama yang berwarna gelap itu adalah skeleton aksial. Dibangun oleh tulang-tulang yang berjumlah 80 buah. Kemudian yang kedua adalah skeleton apendikuler atau yang kita kenal dengan anggota gerak tubuh. Pada gambar yang kedua yang berwarna gelap itu adalah skeleton apendikuler. Dibangun oleh tulang-tulang yang berjumlah 126 buah tulang. Kita mulai dengan pembahasan skeleton aksial atau rangka sumbu tubuh. Skeleton aksial ini terdiri atas tulang tengkorak atau kranium, kemudian tulang belakang atau vertebrae, tulang rusuk atau costa, dan yang keempat adalah tulang dada atau sternum. Berikutnya adalah skeleton apendikuler atau tulang anggota gerak. Terdiri atas 1 gelang bahu atau pektoral, 2 anggota gerak atas atau lengan atau ekstremitas superior. Yang ketiga gelang panggul atau pelvis, dan yang keempat adalah anggota gerak bawah atau kaki atau ekstremitas inferior. Kita akan mulai dengan rangka aksial yang pertama, yaitu tulang tengkorak atau kranium, yang fungsi utamanya adalah melindungi otak kita.
Tulang tengkorak ini dibangun oleh tulang-tulang wajah atau fasial dan tulang-tulang tempurung kepala atau kranial. Kita mulai untuk melihat dulu tulang yang menyusun wajah kita. Terdiri atas tulang hidung, nasal, kemudian tulang air mata, lakrimal, tulang rahang atas, maksila, tulang rahang bawah, mandibula, tulang pipi, zigomatik, tulang lidah, hyoid, dan tulang langit-langit atau palatum. Sedangkan yang menyusun tempurung kepala kita terdiri atas tulang dahi, frontal, tulang ubun-ubun, parietal, tulang pelipis, temporal, tulang kepala belakang, oksipital, kemudian tulang baji, sphenoid, dan tulang tapis, ethmoid. Rangka aksial yang kedua adalah tulang belakang atau vertebrae. Tulang belakang kita ini memanjang dari bawah tulang tengkorak sampai ke tulang ekor. Tulang belakang kita disusun oleh tulang-tulang. Yang pertama adalah tulang leher atau cervical sebanyak 7 ruas. Ruas pertama pada tulang leher kita disebut dengan tulang atlas. Kemudian yang berikutnya adalah tulang punggung atau torak sebanyak 12 ruas. Kemudian tulang pinggang atau lumbal sebanyak 5 ruas. Kemudian tulang kelangkang atau sakrum sebanyak 5 ruas dan tulang ekor atau coccygeus sebanyak 4 ruas. Untuk tulang kelangkang dan tulang ekor ini sudah mengalami fusi atau peleburan masing-masing menjadi 1 ruas. Rangka aksial yang ketiga adalah tulang rusuk atau costa dan tulang dada atau sternum. Tulang rusuk dan tulang dada ini membentuk bangunan seperti sangkar yang berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru kita. Untuk tulang rusuk itu terdiri atas tulang rusuk sejati atau costa vera sebanyak 7 pasang. Jadi ada sebelah kanan dan sebelah kiri, kita sebut 7 pasang atau 14 buah. Untuk rusuk sejati ini bagian depannya menempel pada tulang dada, sedangkan bagian belakangnya menempel pada tulang punggung. Kemudian di bawahnya ada rusuk palsu atau costa spuria sebanyak 3 pasang. Bagian depan dari rusuk palsu ini menempel pada tulang rusuk sejati yang paling bawah, kemudian bagian belakangnya menempel pada tulang punggung. Dan yang terakhir adalah rusuk melayang atau costa fluctuantes. Rusuk melayang ini bagian depannya melayang, tidak menempel kemana-mana, sedangkan bagian belakangnya menempel pada tulang punggung. Sedangkan untuk tulang dada atau sternum terdiri atas 1 tulang hulu atau manubrium sterni, kemudian tulang badan atau corpus sterni, dan tulang taju pedang yang paling bawah atau processus xiphoid. Rangka aksial sudah selesai, kita akan masuk ke rangka apendikuler atau rangka yang membangun anggota gerak tubuh kita. Terdiri atas yang pertama tulang gelang bahu atau pektoral. Gelang bahu kita ini dibangun oleh 2 jenis tulang yang berbentuk pipih, yaitu tulang belikat atau scapula berjumlah 1 pasang, kiri dan kanan. Kemudian tulang selangka atau clavicula yang juga berjumlah 1 pasang. Rangka apendikuler yang kedua adalah anggota gerak atas atau ekstremitas superior. Pada manusia, kita biasa menyebut anggota gerak atas ini dengan lengan. Tulang-tulang yang menyusun anggota gerak atas kita, yang pertama adalah tulang lengan atas atau humerus berjumlah 1 pasang, jadi ada 1 di kiri, 1 di kanan atau 2 buah. Kemudian tulang pengumpil atau radius ini juga berjumlah 2. Kemudian tulang hasta atau ulna ini juga berjumlah 2 buah.
Untuk membedakan radius dan ulna supaya tidak tertukar, kalau untuk tulang radius atau pengumpil ini posisinya sejajar dengan ibu jari kita. Sedangkan kalau untuk ulna atau tulang hasta ini posisinya sejajar dengan jari kelingking kita. Kemudian di bawahnya ada tulang pergelangan tangan atau karpal berjumlah 8 kali 2, ya ada 16. Kemudian tulang pergelangan tangan atau metakarpal berjumlah 5 kali 2 kiri kanan, jadi ada 10. Kemudian tulang ruas-ruas jari tangan atau falanges berjumlah 14 kali 2 atau 28. Rangka apendikuler yang ketiga adalah gelang panggul atau pelvis. Gelang panggul kita ini tersusun atas tulang usus atau ilium, kemudian tulang duduk atau isium, dan tulang kemaluan atau pubis. Rangka apendikuler yang terakhir adalah anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Pada manusia biasa disebut dengan kaki. Tulang-tulang yang menyusun anggota gerak bawah yang pertama adalah tulang paha atau femur berjumlah 2 buah atau 1 pasang kiri dan kanan. Kemudian tulang tempurung lutut atau patella berjumlah 2, tulang kering atau tibia berjumlah 2, posisinya ada di sebelah depan ya untuk tulang kering ini. Kemudian tulang betis atau fibula berjumlah 2, posisinya di sebelah belakang. Kemudian tulang pergelangan kaki atau tarsal berjumlah 14 atau 7 pasang. Kemudian tulang telapak kaki atau metatarsal berjumlah 10 atau 5 pasang, dan tulang ruas-ruas jari kaki atau falangus berjumlah 28 atau 14 pasang. Untuk tulang paha atau femur yang bentuknya adalah pipa, itu merupakan tulang yang terpanjang yang menyusun rangka tubuh kita. Berikutnya kita akan bahas persendian atau artikulasi. Persendian ini adalah hubungan antara dua buah tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan atau yang tidak dapat kita gerakkan. Kalian bisa bayangkan seandainya pada tulang-tulang kita ini tidak ada persendiannya. Tentu kita akan kesulitan saat menekuk siku atau menekuk lutut, bahkan untuk menoleh sekalipun kemungkinan kita tidak bisa kalau tidak ada persendian pada tulang atlas kita. Bersyukur sekali Allah memberikan persendian pada tulang-tulang kita sehingga kita leluasa untuk bisa bergerak. Berikutnya kita akan lihat struktur sendi. Terdiri atas yang pertama ligamen. Ligamen itu jaringan ikat yang elastis berbentuk seperti tali yang menghubungkan tulang dengan tulang. Bisa diperhatikan pada gambarnya untuk ligamen. Kemudian ada tendon. Tendon ini penghubung otot dengan tulang. Kemudian ada minyak sinovial atau yang disebut minyak sendi, merupakan cairan pelumas pada sendi kita. Kemudian yang keempat ada kartilago hialin atau tulang rawan hialin yang terdapat pada ujung-ujung tulang. Itu berfungsi sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat kita bergerak. Kemudian yang kelima ada kapsul sendi, merupakan penahan dari ligamen. Kemudian yang keenam itu ada bursa, merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara tulang dengan tendon saat bergerak. Jadi kalau persendian kita terasa nyeri, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, berkurangnya minyak sinovial atau minyak pelumas, kemudian juga tulang rawan hialinnya, dan kemungkinan juga karena adanya pengapuran di sekitar persendian. Untuk persendian atau artikulasi terbagi atas yang pertama sinartrosis atau sendi mati, adalah sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak terdapat celah sendi. Terbagi atas sinfibrosis dan sinkondrosis.
Kemudian yang kedua ada amfiartrosis atau sendi kaku, adalah sendi yang memungkinkan gerakan tapi terbatas. Terbagi atas simfisis, kemudian sindesmosis, dan gomposis. Yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak, sendi yang dapat bergerak secara bebas. Terbagi atas sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi kondiloid, dan sendi luncur. Sinartrosis sinfibrosis adalah persendian yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Contoh persendian seperti ini bisa kita temukan pada sutura atau persambungan pada tulang tengkorak kita. Kemudian sinartrosis sinkondrosis adalah persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan atau kartilago hialin. Contoh persendiannya bisa ditemukan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Berikutnya adalah amfiartrosis atau sendi kaku terbagi atas simfisis. Ini adalah persendian yang dihubungkan oleh kartilago serabut, contoh antara tulang belakang dan simfisis pubis atau tulang kemaluan. Kemudian ada sindesmosis dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, contoh antara tulang kering dan tulang betis. Yang ketiga ada gomposis, ini adalah sendi yang terdapat pada tulang yang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang dihubungkan oleh ligamen periodontal. Contohnya gigi yang tertanam pada tulang rahang. Yang ketiga adalah diartrosis atau sendi yang dapat bergerak secara bebas. Terdiri atas berbagai macam sendi. Yang pertama ada sendi putar, kemudian sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi kondiloid, dan sendi luncur. Kita akan bahas satu persatu sendi-sendi tersebut. Yang pertama adalah sendi putar, sendi yang salah satu ujung tulangnya dapat mengitari ujung tulang yang lain, sehingga memungkinkan gerakan rotasi pada satu poros. Contohnya sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang kedua, sendi engsel. Sendi yang ujung tulangnya berporos satu dan membentuk engsel, memungkinkan gerakan satu arah seperti pada pintu. Contoh, sendi pada siku kita, pada lutut, dan pada ruas-ruas jari. Yang ketiga adalah sendi pelana, sendi yang ujung-ujung tulangnya bertaut dan berbentuk pelana. Berporos dua memungkinkan gerakan seperti orang naik pelana kuda. Contohnya sendi antara pergelangan tangan dan telapak tangan, juga antara telapak tangan dengan ibu jari tangan. Yang keempat, sendi peluru. Sendi yang ujung-ujung tulangnya berbentuk bonggol dan lekuk. Karena bentuknya tersebut, gerakan bebas ke segala arah dapat dilakukan karena poros yang terbentuk berjumlah 3. Jadi sendi peluru ini adalah sendi yang paling leluasa bergerak dibanding sendi-sendi yang lain. Contoh sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas, sendi antara gelang panggul dan tulang paha. Yang kelima adalah sendi kondiloid atau sendi elipsoid. Sendi yang ujung-ujung tulangnya memungkinkan gerakan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Ujung-ujung tulang yang oval masuk ke tulang yang lainnya. Contoh sendi ini terdapat antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Yang keenam, sendi luncur atau sendi geser. Sendi yang ujung-ujung tulangnya datar atau rata, tidak berporos, dan hanya memungkinkan gerakan menggeser atau meluncur saja. Contoh sendi pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, juga pada ruas tulang belakang. Demikian anak-anak pembahasan sistem gerak manusia, rangka, dan sendi. Bentuk struktur dan fungsi otot serta gangguan pada sistem gerak akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah rasa iman dan syukur kita kepada Allah Sang Pencipta. Bagikan sebanyak-banyaknya video ini kepada teman-teman kalian supaya mereka juga bisa sama-sama belajar tentang rangka dan sendi yang ada pada tubuh.
Modus lagu Tulang Tengkorak yang dibuat secara spontan dari kelas 11 IPA 3 kelompok 1. Tulang tengkorak itu ada 22. Frontal itu tulang dahi, parietal ubun-ubun. Occipital kepala belakang, temporal itu pelipis. Sphenoid itu baji, ethmoid itu tapis. Maxilla rahang atas, mandibula rahang bawah. Zigomatik tulang pipi, lacrimal air mata. Nasa hidung merongga hidung, palatina langit langit mulut. Nasal kontrak